Percuma saja kamu berusaha di depanku. Meskipun kamu seorang jin dan kamu hanyalah semut yang bisa kubunuh sesuka hati. Dasar wanita rendahan. Anakku ingin membunuhmu, ya terimalah nasibmu. Berani-beraninya, kamu bersama si brengsek Lu King itu membunuh anakku. Matilah kau. Kosong. Tuan King Tan, aku akan mulai bertindak sekarang. Bagaimanapun ini wilayah sekte iblis, Pak Sun, munculan, Gawat, dia punya pil emas di bau. On, mati kau. Siapa kalian? Aku Lia dari keluarga Li di kota Batu Hitam, dan ini adikku, Li. Lin, kami menemukannya terluka parah di pinggir jalan dan merasa kasihan. Selamatkan dirimu dulu, setelah lukamu sembuh nanti, pergilah kota Batu Hitam. Bukankah itu kota aliran lurus? Terima kasih banyak telah menyelamatkanku, aku tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Benar saja, jin dan ku hancur. Saat ini aku tidak punya kultivasi sama sekali. Tapi untungnya, teknik Ren Wanfan sedang memperbaiki jin dan ku. Mungkin dalam sebulan aku bisa kembali ke puncak kekuatanku. Non, gawat. Keluarga Wang dan Lin datang lagi. Keluarga Wang dan Lin benar-benar keterlaluan. Mereka memanfaatkan kondisi tetua jin dan kita yang sudah renta untuk mencaplok harta keluarga Li kita. Yaer, kamu sudah pulang. Tangannya dingin tidak? Paman Wang, tolong jaga sikapmu. Keponakanku, kami kesini bukan untuk bernegosiasi denganmu, tapi untuk memberitahumu agar segera menyerahkan semua aset kalian. Tentu saja, bukannya tidak bisa dinegosiasikan. Asal-asal kalian berdua bersedia menikah dengan keluarga Wang dan Lin kami. Semuanya bisa diatur dengan baik, Li. Baru 14 tahun. Kalian sekumpulan binatang buas. Lia, apa kamu mau memberontak? Kalau kalian berdua tidak menikah, bagaimana nasib keluarga besar kami? Benar itu, Yaer, membesarkanmu sampai sebesar ini. Bukankah memang tujuannya agar kamu menikah keluar? Bisakah kamu memikirkan kepentingan keluarga? Aku bilang ya, kalian para orang tua bangka ini benar-benar tidak tahu malu. Ya, dari mana? Bocah ingusan ini berani-beraninya mencampuri urusan keluarga Li ya. Dari mana bocah ini? Dia terluka parah. Kami menemukannya di pinggir jalan. Dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini. HMPA, aku pikir dia orang hebat. Ternyata hanya anjing liar yang tidak punya kultivasi sedikit pun. Aku pikir dia itu berondong simpanan kalian berdua. Begitu ingin cari perhatian di depan majikannya. Hati-hati, nyawamu taruhannya. Sekumpulan sampah yang tidak becus. Menjual gadis dari keluarga sendiri demi kesenangan hidup. Kalau saja kalian tidak suka foya-foya, tidak akan sampai separah ini. Benar-benar tidak berguna. HMPH, dan kalian dua orang tua bangka, sudah setua itu, masih saja ingin macam-macam. Hidup kalian sudah bosan biar, gali lubang saja sana. Jangan keluar dan membuat orang jijik. Hari ini, akan kubuat kalian tahu, apa itu petaka yang muncul dari mulut. Cepat lari. Dia itu ahli tingkat Zhuyi. Kamu tidak punya kultivasi, pasti mati Zhuyi. Meskipun hanya mengandalkan visi, aku bisa menghancurkannya dengan mudah. Tubuh. Fisik yang kuat memang sulit dihadapi, tuan keluarga Lin. Serang bersama-sama. Pantas saja kalian begitu percaya diri. Ternyata sudah mencari ahli fisik tingkat puncak Zhuyi. Berani jangan pergi. Tunggu keluarga kami. Saat ahli ranah jindan datang, saat itulah pramil kalian akan musnah. Biarkan mereka datang. Sisa hidup kakek tua ini memang tak lama lagi. Tapi kalau aku nekat meledakkan diri bersama inti jindanku, menyeret satu ahli jindan ikut mati itu perkara mudah. HMPH, leluhur kalian itu makin tua makin tidak punya nyali. Kosong. Adik kecil ini benar, menjual putri sendiri demi kejayaan pribadi, kalau bukan binatang. Lalu apalagi? Bagaimana keadaan tubuh tuan tua?
Buruk, tidak banyak waktu lagi yang tersisa. Aku tahu tujuan kalian datang kemari. Setelah aku tiada nanti, harta klan Li biarkan mereka menjaga sebanyak yang mereka bisa. Tapi jika kalian berani menyentuh dua cucuku, jangan salahkan aku jika aku membuat kekacauan besar sebelum ajal menjemput. Kosong. Kalau begitu, semoga kakek bisa menemukan ahli jin dan lain untuk menjadi saksi bagi klan Li sebelum ajal menjemput. Ya, kosong. Terima kasih. Nah, karena telah bertindak demi kebenaran. Kedua nona ini adalah penolong yang menyelamatkan nyawaku. Sudah sepatutnya aku membantu. Karena kalian adalah tamu, maukah Naksu yang minum segelas bersamaku? Dengan senang hati, kakek, Lin Er Yael, ayo sini bersama. Meski masih muda, kekuatan fisikmu sudah mencapai puncak ranah suci. Kakek bisa melihat kau dulunya memiliki kultivasi yang tinggi. Hanya saja, karena luka parah, kultivasimu jadi hilang. Kosong. Penglihatan kakek sungguh tajam. Setelah aku mati, keluarga Wang dan keluarga Lin tidak akan tinggal diam. Saat itu tiba, aku mohon padamu, naik, bawalah mereka berdua pergi sejauh mungkin. Saya berjanji. Tentu saja, ini adalah langkah terakhir. Saat masih muda, aku pernah menyelamatkan nyawa Leilan, pemimpin sekte Shenlai. Jika aku memohon padanya, mungkin saja bisa meminta satu ahli jin dan sekte Shenlai, sekte nomor 1 di kota Heishi, yang punya banyak ahli jin dan astaga. Kosong. Benar, besok, kalian ikut denganku ke sana. Siapa kalian? Aku Li Xiong dari kota Heishi. Bertahun-tahun lalu, aku punya budi kebaikan pada pemimpin sekte kalian, Li Don. Mohon sampaikan pesan ini. Kosong. Li Xiong tidak pernah dengar. Setiap hari ada saja orang yang ingin mencari koneksi dengan pemimpin sekte kami. Apa aku harus melaporkan semuanya? Kosong. Kosong. Bertahun-tahun lalu, aku pernah menyelamatkan nyawa pemimpin sekte Lei. Laporkan saja, kau akan langsung tahu. Konyol. Pemimpin sekte kami adalah ahli ranah jin dan sempurna. Kakek tua yang hampir mati. Kalau mau berbohong dia, yang masuk akal sedikit. Kosong. Cepat pergi. Atau kupanggil orang untuk melemparmu turun dari gunung. Darah. Ada darah. Ada kultivator iblis menerobos masuk. Lapor pemimpin sekte. Tunggu dulu. Aura kebajikan Gongde yang luar biasa kuat ini. Orang bijak dari mana yang datang ke sekte Shenlai? Kita orang bijak dari mana yang datang ke sekte Shenlai kita? Mereka memaksa masuk ke gunung. Mereka memaksa masuk. Aku ingin lihat siapa yang begitu berani. Kosong. Ini. Bukankah ini Paman Li? Angin apa yang membawamu kemari? Bukankah ini dua keponakanku? Sudah beberapa tahun tidak bertemu. Kalian tumbuh jadi gadis yang cantik. Lalu orang ini. Pemimpin sekte Lei. Sudah lama tidak bertemu. Izinkan aku memperkenalkan. Ini adalah teman dari Yain, Suyan. Teman dia ya. Aura kebajikannya begitu pekat. Pastilah dia seorang pemimpin jalan kebenaran. Kosong. Paman Li, silakan masuk. Murid-muridku hanya menjalankan tugas. Ini murni kesalahpahaman. Aku tidak perlu minta maaf padamu kan? Ketua Sekte Lei, kebijaksanaanmu benar-benar sebuah kesalahpahaman. Bagaimanapun juga, leluhur adalah praktisi ranah jin dan, tapi dia malah dihina oleh murid ranah Qi dan tidak mendapatkan permintaan maaf. Lagi pula, kita memang butuh bantuanmu. Cari kursi sana. Di sini tidak ada tempat untuk Xiao Yo. Kamu tunggu di luar saja, sekte kalian. Sepertinya sedang krisis anggaran ya. Sampai di aula utama saja kekurangan kursi. Tidak apa-apa, aku bawa kursi sendiri. Aura kebajikan yang begitu pekat, Xiao Yo benar-benar seorang bijak. Ini hadiah untuk ketua sekte, harta karun teknik elemen petir, pil guntur. Ini bukan sekadar satu pil guntur, tapi masalah ini masih bisa didiskusikan. Selama sekte Shenlai bersedia membantu keluarga Li, apapun bisa kami berikan. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan bertele-tele. Pertama, aku ingin 80% dari total pendapatan keluarga di setiap tahun. Kedua, aku ingin Yaer dan Ling Er menikah denganku. Hanya dengan status sebagai menantu keluarga Li, aku bisa bertindak. Tidak mungkin. 80% pendapatan? Keluarga Li kami masih Leidon. Dulu saat aku menyelamatkanmu, Yaer dan Ling Er masih berumur 2 atau 3 tahun.
Mereka menganggapmu seperti orang tua sendiri, tapi kau malah menginginkan mereka. Li Zong memberimu muka dengan memanggilmu paman. Apa kau lupa di mana kau berada sekarang? Kau paman Li. Pertimbangkanlah baik-baik, kalau tidak, nanti saat kau meninggal, apa yang kukatakan tadi tetap berlaku. Silakan keluar. Haha, aku sudah membantu kalian. Persembahan untuk Sekte Sengi sudah diserahkan dengan aman. Kau dengar? Itu, tenang saja, Ketua Sekte Lei. Saat keluarga Li hancur dan kota Batu Hitam sepenuhnya dalam kendali kita, persembahan akan ada sebanyak yang kita mau. Leluhur. Sekte Senlei benar-benar keterlaluan. Dulu, saat dia Li Hidung terluka parah dan hampir mati, keluarga Li Kamilah yang datang membantu. Sekarang, dia malah menghina keluarga Li kita seperti ini. Kakek ini sudah salah melihat orang. Dasar orang tua tak berguna. Menjelang ajal pun tidak bisa melindungi warisan keluarga yang besar ini, serta dua gadis kecil itu. Leluhur, jangan bicara begitu. Kami keluarga Li, paling buruk pun akan bertarung sampai mati dengan mereka. Aku dengar di Balai Lelang Batu Hitam ada ginseng 1000 tahun. Jika bisa didapatkan untuk menambah umur kakek dengan bakat Lia. Bukan tidak mungkin dia bisa menembus ranah jinan. Pergilah bersama anak kedua. Ginseng itu harus didapatkan. Teman kecil, maaf merepotkanmu untuk menemani Xiaoya pergi sebentar. Kakak mau istirahat dulu. Siapa dia? Anak tidak berguna dari paman kedua itu. Saat pergi tadi, dia memaksa untuk ikut. Uang juga ada di tangannya. Tak perlu banyak bicara. Pelelangan resmi dimulai. Barang lelang pertama, lumpur aliran cahaya, harga awal 100.000. Tuan muda, aku suka, aku mau itu. 200.000 uang itu digunakan untuk membeli ginseng. Ini menyangkut kelangsungan hidup keluarga Li. Kau malah memakai uangnya untuk menyenangkan teman wanitamu. Kau pikir kau ini siapa? Aku adalah satu-satunya cucu laki-laki keluarga Li. Apa salahnya aku menghabiskan sedikit uang untuk wanita yang kusuka? Apa hubungannya bagiku dengan nasib keluarga Li? 200. 50.000. Siapa yang tidak punya mata berani berebut barang denganku? Aku keberatan. Ternyata Tuan Muda Wang Feng beraninya aku berebut denganmu. Aku tawarkan 300.000. Beli saja lalu berikan pada Tuan Muda Wang. Barang lelang berikutnya, semuanya aku yang mau. Baiklah, karena Paman Wang suka, maka semuanya akan kubeli untuk dihadiahkan. Semua barang lelang berikutnya, aku mau semuanya. Kalau Paman Wang suka, aku beli semuanya untuk Paman. Ini adalah barang lelang penutup acara kita malam ini. Ginseng berusia 100 tahun. Ginseng itu barang lelang nomor 1 yang dibawa dari rumah Liao. Masih ada berapa? 500.000. Ginseng berusia 100 tahun itu. Harga pembuka 500.000. Ayo pergi. Uang saja sudah tidak punya. Buat apa masih di sini? Duduk. 1 juta. Suyan, kami keluarga Li tidak pantas mendapatkan pengorbanan sebesar itu darimu. Lagi pula, keluarga Wang tidak akan tinggal diam melihat kita memenangkan ginseng ini. Uang kecil, tidak masalah. Bisnis mutiara salju kita selalu stabil. Ditambah lagi dengan sumber daya berlimpah dari warisan keabadian yang kudapat. Kalau bicara soal batu roh, kalian semua yang hadir di sini hanyalah sampah. HMPH 1.500.000. Aku lapor. Bocah ini cuma anjing peliharaan Liao. Dia tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Tuan ini, kalau tidak punya uang tapi berani menawar di pelelangan kami, taruhannya adalah nyawa. Dia ini baru datang ke kota Heishi, tidak mengerti aturan. Lagi pula dia sedang terluka parah dan kesadarannya tidak stabil. Jadi, Nona Li, orang harus menanggung konsekuensi atas tindakannya. Hari ini, kalau dia berani menawar tanpa uang, dia harus membayar dengan nyawanya. Kalau tidak, biar keluarga Limu yang bayar. Tidak punya uang tapi sok gaya demi pamer di depan Liao. Sampai nyawa pun tidak dipedulikan. Kau, tutup mulut. Semua ini gara-gara kau. Kau berani memukulku, tanda tanya. Kau berani menyentuhku. Akan kubunuh kau. Di dalam sini ada 500 batu roh kualitas terbaik. Sisanya yang 200. Aku jadikan jaminan. Siapa lagi yang mau menantangku? Itu batu roh kualitas terbaik. 1 butir nilainya setara 10.000 butir biasa. Di seluruh benua ini, hanya beberapa sekte teratas saja yang bisa mengeluarkannya, bukan? Sebenarnya siapa dia? Sejak kapan kota Heishi punya orang seperti ini? 500 batu roh kualitas terbaik kau ini, sebenarnya makhluk apa? Ayo pergi, tak disangka hari ini, bisa dapat keuntungan tak terduga. Tuan Su yang aku tidak tahu, harus berterima kasih, bagaimana lagi padamu? Tenang saja, keluarga Li pasti akan mengembalikan uang ini.
Tidak perlu terburu-buru, uang itu untuk sementara tidak aku pakai. Yang penting selamatkan dulu Pak Tua itu, jangan bicara, ikuti aku. Keluarlah, sudah membuntuti dari tadi kan? Wang Feng, apa yang ingin kau lakukan? Dan kau Liao, apa-apaan ini? Tentu saja mengirim kalian ke alam baka. Kau berani memukulku? Kau itu perempuan, seharusnya patuh saja, dan menikah. Menikahlah dengan ketua keluarga Wang. Maka keluarga Li kita masih tetap jadi salah satu dari 3 keluarga besar di kota Heishi. Aku tidak menyangka keturunan keluarga Li adalah binatang buas seperti kalian. Kalau tahu diri, serahkan batu roh kualitas terbaik dan ginseng itu. Aku bisa berbaik hati melepaskanmu, Wang Feng. Bagaimana? Apapun yang ingin kau lakukan, aku setuju. Memangnya kalian bisa apa? Kalau punya nyali, maju sini. Suyan, aku benar-benar bingung, harus berterima kasih. Bagaimana padamu? Kamu tenang saja, uang ini pasti akan keluarga Li kami kembalikan. Tidak perlu terburu-buru. Uang ini sementara tidak aku pakai. Yang penting selamatkan dulu paket. Diam, ikuti aku keluar. Keluar kalian. Sudah ngikutin dari tadi ya? Wang Feng, apa yang mau kamu lakukan? Dan kamu, Liao, apa-apaan ini? Mengantar kalian ke alam baka, karena beraninya kamu memukulku. Kamu itu cuma seorang wanita. Nurut sajalah, nikah sana. Kalau kamu nikah sama kepala keluarga Wang, keluarga Li kita bakal tetap jadi salah satu dari 3 keluarga besar di kota Heishi. Dasar keturunan keluarga Li yang tak tahu malu. Kalau masih mau selamat, serahkan batu energi kualitas tinggi dan rumput ginseng itu. Aku mungkin bisa berbaik hati melepaskan kalian. Wang San, bagaimana? Apapun yang mau kamu lakukan, aku setuju. Cuma modal nekat kalian ini. Kalau berani, naik ke sini. Dasar cowok lembek, aku tahu kau punya bakat bela diri. Tapi kali ini aku bawa 4 pendekar ranah suji. Selama belum ada yang mencapai ranah jindan, aku bisa berkuasa sesukaku di kota batu hitam ini. Memangnya kau bisa ambil? Suyan, aku akan bakar akar spiritualku untuk menahan mereka sebentar. Bawa saja rumput ginseng itu pergi. Biarkan leluhur membalaskan dendamku. Tak ada satupun dari kalian yang bisa kabur. 4 orang suji di mataku cuma seperti semut. Kau sudah jindan. Mustahil Suyan adalah jindan. Mau lari, sudah terlambat. Kak, jangan bunuh aku. Aku juga anggota keluarga Li. Iya, aku jijik melihatmu. Suyan, kalian tidak berani membunuhku. Kalau berani, tidak akan ada tempat bagimu untuk berpijak lagi di kota batu hitam ini. Keluarga Wang, aku bahkan tidak menganggap mereka ada. Tadi aku terluka parah makanya kultivasiku sempat hilang. Walaupun pelan-pelan sudah pulih. Kalau melawan praktisi jindan yang asli, kekuatanku masih kurang sedikit. Lagi pula, aku tidak bisa terus-terusan tinggal di kota batu hitam. Di usia semuda ini kau sudah mencapai jindan, kau pasti jenius dari daratan utama. Bantuanmu untuk keluarga Li sudah lebih dari cukup. Aku tidak akan menuntutmu untuk melindungi keluarga Li selamanya. Tenang saja, setidaknya untuk waktu dekat ini, aku tidak akan meninggalkan kota batu hitam. Ayo pergi, kita kembali dan serahkan rumput ginseng ini pada leluhur. Ketua Sekti Le, untuk apa kau datang lagi ke kediaman keluarga Li? Benda apa ini? Pahit sekali. Keponakan manis, kedatangan kami kali ini, ada urusan penting. Pegunungan Yulin sedang dilanda wabah monster. Keluarga Li tidak mungkin tinggal diam, kan? Wabah monster. Pegunungan Yulin sudah tenang selama 100 tahun, kenapa tiba-tiba terjadi wabah? Mana aku tahu, keponakan manis. Lagi pula, berdasarkan hasil penyelidikanku, skala wabah kali ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ada monster level Yuanying yang muncul. Perlu ada kerjasama antara keluarga-keluarga besar di kota batu hitam dengan sekte petir dewaku untuk melawannya. Monster Yuanying. Aku sudah meminta bantuan sekte keadilan untuk memasang formasi pemenggaling. Kalian hanya perlu menangani monster di bawah level jindan saja. Selain itu, demi memotivasi semua orang, sekte keadilan memberikan hadiah berupa 1 batang rumput ningdan bagi pihak yang membunuh monster paling banyak. Kalau begitu, aku pergi dulu. Soal saran yang tadi, kupikirkan lagi ya, keponakan manis. Aku tidak ingin kecantikanmu itu tersia-sia. Silakan pergi, Ketua Le. Xiaoyan, Suyan, ikut aku. Lia, di mana anakku? Yeo. Dia pergi bersamamu. Kenapa tidak kembali? Anakmu mana aku tahu? Coba cari saja sendiri di tempat lain. Dengan adanya rumput ginseng ini, setidaknya aku, orang tua ini, bisa bertahan hidup 2 tahun lagi. Kekat, bukankah menurutmu masalah wabah monster ini terasa ganjil? Benar, kalau monster level Yuanying benar-benar muncul, sekte keadilan tidak akan mungkin hanya memasang 1 formasi
formasi pemenggal Ying saja untuk melawan Yuan Ying. Sedikit saja kesalahan, jutaan rakyat kota Batu Hitam bisa habis ditelan dalam sekejap. Hadiah ini untuk membasmi gerombolan iblis yang paling meresahkan. Satu tangkai rumput minggan. Lalu sang ketua sekte pun pergi. Dan untuk keponakanku yang manis, pikirkanlah tawaranku tadi, aku tidak ingin kecantikan sepertimu. Berakhir tragis begitu saja. Hati-hati di jalan, ketua sekte Lei. Xiao Yao Suyan, ikut aku. Xiao Ya, di mana Yo Er? Bukankah dia pergi bersamamu? Kenapa dia tidak pulang? Mana aku tahu soal dia? Cari saja sana di luar. Dengan rumput ginseng ini, setidaknya aku, orang tua ini, bisa bertahan hidup 2 tahun lagi. Kakak, bukankah menurut kakak kejadian gerombolan iblis ini terasa mencurigakan? Benar sekali, jika memang iblis besar tingkat Yuan Ying yang muncul saat gerombolan itu menyerang, sekte manapun tidak mungkin hanya menyiapkan satu formasi Xianying saja. Karena sedikit saja kesalahan saat menghadapi tingkat Yuan Ying, jutaan penduduk kota Heisei akan lenyap dalam sekejap mata. Habis sudah, padahal itu rumput pengental dan kalau saja keluarga Li kami bisa mendapatkannya, kultivasiku yang sekarang sudah di tahap akhir Zuji, mungkin bisa mencapai tahap Jidan dalam 2 tahun ke depan. Benar, kita harus mendapatkan rumput pengental, dan itu bagaimanapun caranya. Apapun konspirasi sekte Shenlai, kita hadapi saja, kalau perlu lawan dengan taktik yang sesuai. Sialan bersebulan sejak gelombang monster pecah, keluarga Wang dan keluarga Lin terus menghalangi keluarga Li kita mendapatkan rumput itu. Mereka bahkan bekerja sama dan melimpahkan semua serangan kepada keluarga Wang. Akhir-akhir ini jumlah monster semakin sedikit, kecuali kita bisa membunuh monster tahap Jindan yang bernilai 10.000 poin. Kalau tidak, rumput pengental dan itu akan jatuh ke tangan keluarga Wang. Munculnya monster pengental. Kemarin ada monster tahap akhir Suji di sini, murid dari keluarga Wang dan keluarga Lin, terluka parah, tapi mayat-mayat mereka. Mayatnya hilang, sejak gelombang monster dimulai, fenomena hilangnya mayat semakin sering terjadi, mungkinkah dimakan monster? Tidak ada bekas darah ataupun jejak penyeratan mayat. Ini mencurigakan, mari kita pergi ke tempat monster Jidan itu berada. Menarik sekali, monster ini punya kekuatan yang tidak amat cepat, kita habisi berdua. Kalau kita berhasil menjatuhkan monster Jindan ini, artinya kekuatan iblis ini tidak bisa diremehkan. Ayo, kita berdua harus segera menundukkan iblis inti emas ini. Maka rumput pengental dan akan benar-benar lepas dari jangkauan keluarga Li. Itu leluhur dari keluarga Wang dan keluarga Lin. Keduanya punya kekuatan tahap akhir Jindan. Kesempatan emas. Pencuri, beraninya kau. Han Pah, sampah tahap Suji, benar-benar lemah. Bukan aku. Monster ini sudah diambang kematian. Habisi dia dan rumput pengental dan akan jadi milik kita, sial. Monster ini berikan saja pada keluarga Wang. Terima kasih, Ketua Sekte Lin, Ketua Sekte Lei. Bukankah ini melanggar aturan? Li Song tidak terima. Pendam saja. Kalau punya nyali, coba rebut dari tanganku monster-monster ini. Semua memihak keluarga Wang. Bagaimana kalau aku tidak membiarkan keluarga Li mendapatkan rumput itu? Kau. Kau sudah tahap Jindan. Sembunyikan kekuatan dengan sangat baik ya. Suyan, kau sudah pulih. Baru saja pulih, masih sangat muda, sudah mencapai tahap menengah Jindan. Sebenarnya kau ini jenius dari sekte mana? Tidak perlu tahu, gelombang monster sudah hampir berakhir. Kalau tidak ada hal lain, rumput pengental dan seharusnya jadi milik keluarga Li. Tentu saja milik keluarga Li. Malam ini di pesta perayaan, aku sendiri yang akan memberikan rumput itu kepada keluarga Li, Ketua Sekte Lei. Jangan diam kau.
Kalian berdua tidak berguna. Karena begitu, aku akan kembali ke kota duluan. Ketua Sekte Lei, biarkan saja mereka pergi begitu. Han paham, Suyan ini adalah variabel yang tak terduga. Tadinya aku ingin membiarkan mereka hidup beberapa hari lagi, tapi demi rencana besar Sekte Zhengye, tidak boleh ada celah sedikit pun. Lagi pula, formasi Zhengyin sudah menyerap cukup banyak batu darah. Malam ini adalah saat kematian mereka. Baik, Ketua Sekte. LA2HH. Pertama-tama, gelombang monster kali ini sudah hampir berakhir. Itu berkat kerjasama semua pihak di kota Heishi. Selain itu, monster Yuanying juga tidak muncul. Ini adalah hal yang paling kabar baik. Kali ini keluarga yang memberikan kontribusi terbesar dalam menahan serangan kawanan monster adalah keluarga Li. Sesuai dengan keputusan Sekte Zhengye, keluarga Li akan mendapatkan satu batang rumput Ningdan yang bisa meningkatkan peluang mencapai tahap inti emas. Selamat. Lia, apa kau melihat kakak? Sejak pulang sore tadi, aku belum melihat leluhur. Silakan Nona Lia dari keluarga Li naik ke atas panggung. Terima kasih, Senior Lei, keponakanku yang manis. Bagaimana soal pembicaraan kita tentang pernikahanmu dengan Lei? Sudah kau pikirkan? Ketua Sekte Lei, aku selalu menganggap Anda sebagai orang tua. Sayang sekali, keponakanmu ini. Ginseng di negara King tidak lama lagi akan segera memilihku. Dengan adanya rumput Ningdan, keluarga Li kami tidak lama lagi akan melahirkan satu lagi pendekar inti emas. Soal nyawaku, tidak perlu merepotkan Ketua Sekte Lei untuk mengkhawatirkannya. Hamen, tidak, ada bau darah ini. Selain itu, masih ada satu hal lagi. Kita di kota Heishi telah dilindungi oleh Sekte Zhengye selama 1000 tahun dan selalu hidup damai. Namun, baru-baru ini, Sekte Zhengye sedang mengalami masalah. Mereka datang mencariku, berharap rakyat kota Heishi bisa memberikan sedikit bantuan. Ketua SEKT Lei, katakanlah, kami pasti akan berusaha sekuat tenaga. Lia, keponakanku, bukalah kotak rumput Ningdan itu. Leluhur, karena semuanya sudah sepakat untuk membantu Sekte Zhengye, maka silakan kalian persembahkan nyawa kalian dan jadilah batu darah bagi Sekte Zhengye. Leidam, apa yang mau kau lakukan? Zuyan, apa kau masih belum mengerti? Yang disebut sebagai formasi pemenggal bayi ini sebenarnya adalah formasi batu darah milik Sekte Zhengye. Alasan keberadaan kalian hanyalah untuk menjadi batu darah. Kau sudah gila. Apa yang kau dapatkan dari Sekte Zhengye dengan melakukan semua ini? Keuntungan. Kalau begitu, akan kutunjukkan padamu. Berkat kerja keras kalian membasmi kawanan monster, aku memanfaatkan mayat para kultivator dan mayat monster, dan melalui metode batu darah, aku berhasil mencapai tahap inti bayi. Selanjutnya, giliran kalian yang menemui ajal. Dan, maksud dialog asli adalah mencapai tahap inti bayi Yuanying. Kematian kalian. Lia, awas. Lia. Zuyang, cepat pergi, aku sudah tidak bisa menahannya lagi. Apakah ini akhirnya? Sistem lintas dimensi akan segera diaktifkan. Harap tuan rumah bersiap. TM, transmisi perpindahan dunia. Ya, transmisi dimulai. Lihat saja, kemana kau bisa lari. 7 hari lagi, seluruh orang di kota Heishi akan berubah menjadi batu darah. Sialan. Kau lagi, kebetulan sekali. Di mana Miao Miao dan Lei? Seperti yang Anda lihat, setengah bulan yang lalu kabut abu-abu misterius ini mendarat dari Samudra Pasifik dan dengan cepat menyapu seluruh daratan. Kota-kota yang ditelannya, baik manusia maupun zombie, semuanya menghilang. Kapten Lei dan Miao Miao pergi untuk melakukan pencarian dan sampai sekarang belum ada kabar. Sialan, maafkan aku. Kabut abu-abu ini bahkan bisa mengikis tubuh emas kebajikan milikku, senior. Kau tidak apa-apa. Kabut abu-abu ini memiliki kemampuan korosi yang tak terobati. Siapapun yang bersentuhan langsung dengannya akan terkikis kecuali mereka ditelan olehnya. Ini pertama kalinya aku melihat orang yang bisa menahan kemampuan korosinya. Sudah berapa lama Miao Miao dan Lei pergi? 1 seminggu.
Kali ini aku kembali berniat memanfaatkan zombie dan metode peningkatan kultivasi manusia untuk mencapai tahap Yuan Yin. Tapi sekarang, Lei Yi dan Miao Miao entah di mana. Aku tetap harus masuk ke altar abu. Sebenarnya, berlatihlah dengan baik. Senior, Anda sudah terlalu banyak membantu umat manusia. Kami tidak bisa meminta sumber daya Anda lagi. Ambil saja, simpanlah. Jika kultivasi kalian meningkat, itu juga menguntungkan bagiku. Simpanlah. Ini bagus. Aku punya sebotol pil suji. Ambil satu untuk dirimu sendiri. Sisanya bagikan kepada orang-orang yang cocok. Terima kasih banyak, senior. Adapun aku ingin melihat siapa sebenarnya sosok di balik abu ini. Untuk sementara bisa ditekan. Tapi itu bukan solusi jangka panjang. Tiga mayat matahari ini adalah mayat kuno yang dirawat, bukan mayat manusia modern. Cari mati. Kultivasiku sedikit meningkat. Membunuh mayat-mayat kuno ini ternyata bisa meningkatkan kultivasi. Mau kabur, pengadilan dewa sudah kembali. Para jenius di bawah 100 tahun, di atas tahap Jin dan di bawah tahap Yuan yang boleh masuk ke pengadilan dewa untuk mendapatkan warisan agung. Pengadilan dewa. Belum pernah dengar. Mungkinkah itu kekuatan lokal di dunia zombie? Kamu mau menulis apa? Miao Miao, kamu harus meningkatkan literasi zombie kalian. Manusia, ikut aku. Dia bahkan menggambar gadis cantik. Ini pasti ajaran Miao Miao. Ketemu. Ren Huangfan. Senior tuan, aku dengar dari orang di luar bahwa kalian terjebak di dalam abu. Aku datang untuk menyelamatkan kalian. Situasinya buruk, ya? Benar, kami sudah berusaha sekuat tenaga mencari manusia yang tersedot ke dalam abu. Tapi jumlahnya memang terlalu banyak, dan di medan perang kuno ini persediaan makanan tidak banyak. Apakah ada yang punya cara untuk keluar? Tidak ada. Kami sudah berkali-kali mengirim orang untuk mencari jalan keluar, tapi tidak ada cara. Namun, satu-satunya perubahan di medan perang ini adalah munculnya pengadilan dewa di langit secara tiba-tiba. Masalahnya, kami tidak punya orang yang memenuhi syarat kultivasi, jadi aku yang datang. Mulai deteksi kualifikasi, usia memenuhi syarat, kultivasi memenuhi syarat, pahala memenuhi syarat. Wu Mingyu, penguasa pengadilan dewa, anak muda, sudah lama sekali. Tidak ada orang yang datang ke pengadilan dewa. Salam, Yuli. Bumi saat ini seharusnya sudah memasuki zaman akhir kultivasi. Lagi pula, dulu adik sepiar guru Enku, demi mencari metode keabadian, nekat menghancurkan gerbang dua dunia dan terbang ke atas. Benar, kini di bumi tidak ada lagi kultivator. Baru akhir-akhir ini saja aku menurunkan kembali metode kultivasi. Rupanya sekarang perlu satu pil Jin dan untuk mewariskan ilmu kepada keturunan lokal. Tapi aku tetap harus berterima kasih padamu jika kamu punya kemampuan. Ambillah warisan pengadilan dewa ini. Ini adalah wujudku saat berusia 100 tahun berada di puncak. Jin dan kalahkan dia dan kamu bisa mendapatkan warisan ini, kekuatan ini, di zaman yang sama. Siapa yang bisa menahan satu pukulan penuhku bisa disebut sebagai jenius sejati. Senior, dari mana asal landasan kultivasi keabadianmu ini? Berasal dari bola cahaya Dewa Yichuan. Namanya Jalan Keabadian Yin Yang. Adik seperguruan, pada akhirnya kau tak sanggup mengambil langkah terakhir itu. Karena kau sudah mendapatkan jalan keabadian Yin yang milik adik seperguruan, dan kekuatanmu pun tak buruk, maka warisan ini kuberikan padamu. Ini adalah abu kekacauan yang berasal dari tempat di mana dua dunia hancur. Kuserahkan padamu. Karena kau sudah punya teknik jalan keabadian Yin Yang, aku takkan memberimu teknik lagi soal keturunanku. Tolong bantu jaga mereka. Benda ini sangat aneh dan memiliki daya hancur yang sangat kuat. Beristirahatlah dengan tenang, senior. Teka-teki ini sudah terselesaikan. Leidon, tunggu saja. Aku akan menebasmu.
Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Sangat baik. Sayap petir, ini adalah warisan dari era kultivasi kuno di bumi. Senior, warisan yang Anda dapatkan dengan taruhan nyawa. Bagaimana bisa Anda berikan kepada kami? Warisan ini tidak berguna bagiku. Kalian manusia, berkultivasilah dengan baik. Itu juga bermanfaat bagiku. Tak perlu banyak bicara lagi. Waktu penyeberangan dimensi ini akan segera berakhir. Mohon bersiaplah, tuan rumah Leidong. Tunggu. Matilah kau. Selamat atas keberhasilan Master Sekti Le mencapai kesempurnaan Yuan Yen dan juga telah membantu Sekte Sengi menyelesaikan masalah batu darah. Kedepannya, hubungan kedua sekte kita mohon bantuan Anda. Jasa kalian akan kulaporkan dengan jujur. Sekte Sengi meminta kalian memeriksa apakah ada ikan yang lolos dari jalan, apakah sudah dibersihkan semuanya. Master Sekti Le, 8.320.000 penduduk kota Batu Hitam sudah semuanya berubah menjadi darah. Satu-satunya yang lolos adalah Suyan, masih muda, tapi sudah mencapai tahap inti emas dan teknik kultivasinya sangat aneh. Sepertinya dia memiliki latar belakang yang kuat. Perintah Sekte Sengi adalah tidak meninggalkan saksi hidup, meskipun latar belakangnya sangat besar, dia pun tak berani melawan Sekte Sengi. Kalau begitu, kami pun tenang. Keponakan manis, Sekte Sengi tidak mengizinkan ada saksi hidup. Tapi bagaimana jika aku menjadikanmu boneka yang tidak punya kesadaran? Katakan, apakah Sekte Sengi akan tutup mata lagi pula? Aku mendambakanmu siang dan malam, tapi kau benar-benar tidak seharusnya bergaul dengan si Suyan itu. Wanita sepertimu biasanya terlihat dingin, tapi kalau bertemu pemuda berbakat, kau malah mengejarnya. Aku ingin kau melihat bagaimana aku beraksi. Kakak, selamatkan aku. Kau berani menyentuh Li. Reki Suel tidak akan melepaskanmu. Kakak, aku adalah kultivator dari keluarga Li, tidak akan membiarkan diriku mati dengan terhina. User. User. Suyan, kemarilah. Kau lari tunggang langgang seperti tikus. Mungkin aku masih bisa mengampunimu kalau kau memang datang untuk mati, maka aku akan mengabulkannya. Meminta. Nyawaku, kau belum punya kemampuan itu. Suyan, celah antara inti emas dan jiwa Yuan itu bagaikan jurang pemisah. Aku bisa menghancurkanmu. Nyawa, kamu belum punya kemampuan untuk itu. Suyan, perbedaan antara ranah Jin dan Yuan itu seperti jurang pemisah yang tak terlampau buatku. Menghabisimu semudah membalik telapak tangan. Semudah membalik telapak tangan, seperti meremukan semut. Zuyang, cepat pergi. Guntur bergerak. Segel formasi Yuan Yin, jangan sampai memicu kekuatan bintang. Kak Suyan, jangan pedulikan kami.